PDI Perjuangan tidak sebodoh itu. Kalau nanti MK mengabulkan penurunan usia minimum Capres dan Cawapres, dan keputusan itu muncul sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres, PDI Perjuangan pasti akan menikung duluan dengan mengusung Gibran. Lagi pula Gibran dari PDI Perjuangan. Dan kalau PDI Perjuangan memberikan mandat, Gibran pasti tidak bisa menolak. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Gugatan batas usia Capres dan Cawapres masih dalam proses. Tidak ada yang tahu kapan keputusan akan keluar. Yang menjadi perhatian banyak orang adalah jika keputusan itu keluar sebelum masa pendaftaran Capres dan Cawapres. Apalagi kalau sampai dikabulkan, maka satu nama yaitu Gibran akan menjadi sorotan satu Indonesia. Di Undang-Undang Pemilu sebelumnya, batas usia Capres dan Cawapres adalah 35 tahun, lalu kemudian dinaikkan menjadi 40 tahun. Dan sekarang beberapa penggugat sedang berusaha menurunkan kembali usia itu ke 35 tahun. Kalau saya ditanya apakah setuju jika usia Capres dan Cawapres minimal 35 tahun, saya menjawab, saya netral. Tidak ada masalah dengan rentang usia itu, kecuali misalnya usia minimal adalah 25 tahun. Itu baru jadi masalah besar. Lalu apakah saya setuju jika Gibran menjadi cawapres? Saya pribadi masih kurang mendukung karena terkesan Gibran melompat terlalu tinggi. Dari wali kota langsung lompat ke cawapres. Minimal ikut jejak Jokowi. Dari wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan presiden. Tapi, kalau dibandingkan dengan AHY yang tidak punya modal pengalaman politik, langsung lompat menjadi calon gubernur DKI, Gibran masih mending. AHY sudah terlalu ambisius, ibarat anak kecil tapi langsung mau duduk di kursi mahasiswa. Tapi yang namanya politik, tidak semua harapan bisa menjadi kenyataan. Dalam politik, semua bisa terjadi. Tidak semua jagoan kita bakal menang di pilkada atau pilpres. Kalau nanti misalnya MK mengabulkan gugatan usia Capres dan Cawapres jadi 35 tahun, Gibran pasti bakal menjadi rebutan. Sebelumnya memang sudah lama Gibran dijadikan narasi Cawapres Prabowo. Mimpi Prabowo untuk meminang Gibran tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Karena Gibran adalah kader PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan tidak mau kalah juga. Puan Maharani bilang PDI Perjuangan akan mempertimbangkan Gibran menjadi cawapres Ganjar di Pilpres 2024. Seandainya MK mengabulkan gugatan usia wakil presiden menjadi minimal 35 tahun. Saya tidak tahu apakah Prabowo benar-benar serius dengan Gibran atau tidak. Tapi kalau beneran serius, PDIP pasti akan langsung menikung. Kalau ada yang tidak setuju Gibran cawapres, tapi kalau PDI Perjuangan mau, ya apa boleh buat. Lagi pula, kalau Gerindra ngotot merebut Gibran, bisa saja PDI Perjuangan kehilangan Gibran. Lebih baik sekalian jadikan Gibran sebagai cawapres Ganjar, ketimbang melihat Gibran menjadi cawapres Prabowo. PDI Perjuangan memegang tiket istimewa karena menjadi satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres dan cawapres sendiri. Gerindra mungkin punya rencana terhadap Gibran. Bukan kebetulan kalau Prabowo ke Solo menemui Gibran, lalu menemui relawan Gibran yang mendukung Prabowo. Semua itu ada tujuannya. Bukan cuma ketemuan, makan bersama, dan berlalu begitu saja. Tampaknya memang Gibran ditargetkan oleh kubu Prabowo. Ingat, Prabowo tidak mandiri. Sangat tergantung dengan Jokowi. Balihonya bertebaran di mana-mana. Gibran juga mau dijadikan cawapres. Bahkan Ibu Iriana juga sempat dirumorkan mau dijadikan cawapres. Mereka sepertinya punya perhitungan kalau Prabowo duet dengan Gibran, maka peluang menang sangat besar. Dengan Gibran menjadi cawapres, otomatis Jokowi akan mendukung anaknya. Ganjar akan tersingkirkan. Mungkin begitu pemikiran mereka. Tapi PDI Perjuangan tidak sebodoh itu. Kalau nanti MK mengabulkan penurunan usia minimum capres dan cawapres
dan keputusan itu muncul sebelum pendaftaran capres dan cawapres, PDI Perjuangan pasti akan menikung duluan dengan mengusung Gibran. Lagi pula Gibran dari PDI Perjuangan. Dan kalau PDI Perjuangan memberikan mandat, Gibran pasti tidak bisa menolak. Saya pribadi kurang mendukung kalau Gibran menjadi cawapres Ganjar. Tapi kalau takdir berkata lain, mau tidak mau harus menerima. Karena menurut saya, lebih tidak bagus kalau Prabowo merebut Gibran. Meskipun kenyataannya Prabowo tidak akan semudah itu bisa merebut Gibran. Lebih cocok, lebih baik kalau Gibran dipasangkan menjadi cawapres Ganjar. Apalagi koalisi PDI Perjuangan saat ini cukup langsing. Tidak banyak kepentingan dari koalisi gemuk. Gibran mudah diloloskan menjadi cawapres. Kalau ini adalah bagian dari rencana mematikan langkah Prabowo yang suka memakai nama Jokowi, saya dukung. Saya dukung Gibran menjadi cawapres. Biar bagaimanapun, rakyat akan 100% percaya Jokowi mendukung anaknya. Narasi Jokowi mendukung Prabowo langsung hancur berantakan. Prabowo selama ini bukan hebat seperti yang digembar-gemborkan oleh survei. Prabowo hanya terlihat hebat dari luar karena berhasil memakai Jokowi sebagai tameng politik. Sedikit banyak, pasti ada pendukung Jokowi yang mendukung Prabowo karena selama ini terus dijejali dengan narasi Jokowi dekat Prabowo. Prabowo kalau mau menang, setidaknya harus bisa merebut sebagian dari pendukung Jokowi. Ini sudah cukup bagi Prabowo, karena pendukung Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 pasti akan tetap mendukung dia. Sampai mati pun mereka tidak akan mendukung Ganjar. Lantas, kenapa mereka diam sampai sekarang? Mungkin mereka sedang sembunyi dulu. Belum waktunya muncul. Karena kalau mereka muncul dan gembar-gembor mendukung Prabowo, strategi Prabowo yang selama ini dekat dengan Jokowi bakal hancur berantakan. Pendukung Jokowi pasti bakalan batal mendukung Prabowo kalau kelompok itu buru-buru mendukung Prabowo. Paham ya maksud saya ini? Makanya wajar kalau mereka sembunyi dulu. Timing belum tepat. Coba kalian pikirkan lagi. Prabowo tidak akan bisa merebut semua pendukung Jokowi. Itu sudah pasti. Kalau cuma mengharapkan sebagian pendukung itu, tetap saja Prabowo tidak bisa menang. Tapi lain ceritanya kalau digabung dengan kelompok pendukung di Pilpres 2019. Prabowo pasti bakal menang. Makanya saya percaya suara Prabowo naik di berbagai survei karena hasil eksploitasi nama Jokowi. Itu karena sebagian orang percaya Jokowi lebih condong mendukung Prabowo. Ketidakjelasan Jokowi soal dukungan membuat kubu Prabowo bisa memainkan narasi ini sesuka hati. Dari baliho saja itu bisa mempengaruhi keyakinan sebagian orang. Tiap hari melihat baliho itu. Baliho Prabowo bersama Jokowi. Ditambah kutipan yang sangat inspiratif dan menggugah hati. Masa sih tidak ada yang terpengaruh? Prabowo butuh menang dan tidak ada cara lain selain meminta dukungan Jokowi. Atau setidaknya membuat persepsi bahwa Jokowi dukung Prabowo. Visi misi tidak penting. Yang penting adalah strategi nempel ke Jokowi harus berhasil. Kalau rantai narasi ini bisa diputus, Prabowo pasti tidak akan berkutik. Dan salah satu caranya adalah Gibran menjadi cawapres Ganjar. Otomatis orang-orang akan langsung percaya kalau Jokowi mendukung Ganjar Gibran. Tanpa kode atau ucapan dari Jokowi secara langsung, semua orang langsung tahu efeknya. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.